warahmatullahi wabarakatuh. Barakah kita baca salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yassir wa la tu'assir ya karim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahibul majlis, lalu kita, orang tua kita, Syekh Balkan serta keluarga, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan istiqomah dalam kebaikan oleh Allah, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Guru kita, murid kita, Abdul Basyura, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau dan terus ilmunya disebar luaskan di tengah-tengah umat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada Buya Yan Ma'sum Ali, Abdullah Bin Muhammad Ahmad, Allah, Tuan Tadi, juga Habib Abu Bakar bin Syihab, ada Habib Faiz, ya, kemudian Syekh bin Nasih dan para habaib yang lain, termasuk juga di sini ada Pak Ustaz Abi Huda, ya, kemudian Pak Haji Andre dan sebagainya. Mudah-mudahan semua yang hadir, ya, termasuk Habib Ahmad, Habib Abdullah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baca kita Al-Fatihah, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini ilmu yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sehat baik yang ada di sini, di rumah sakit, kita doakan biar disembuhkan kembali oleh Allah segala penyakitnya. Yang meninggal dunia, ya, ada saudara saya di daerah Karawang sana yang baru
kemarin meninggal Bu Hajah Nurulailah binti Haji Komar, mudah-mudahan min ahlul khair min ahlul jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang sedang ada kesulitan Allah angkat kesulitannya, yang sedang punya utang Allah mudahkan untuk bayar utangnya, yang lambat jodohnya Allah berikan jodoh yang solehah, yang sedang belajar putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses belajarnya, dan sedang berjuang jalan Allah untuk masjidnya, musholanya, pondok pesantrennya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah perjuangannya. Semua yang berinfak berjariah berbakat mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan pemimpin kita mudah-mudahan pada takwa kepada Allah, sehingga negeri kita baldah thayyibah walaupun ghafur, jauh daripada bencana dan musibah. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada malam ini ya sanian as-sunan allati fi asna'is shalah. Malam Jumat yang lalu saya izin sama Iqbal Ngkong Fatwani ya, ada tugas ke luar kota sehingga nggak bisa ngisi, dan alhamdulillah malam ini Allah menakdirkan bisa hadir bermuajahah dengan para ulama, para kiai, para asatidz yang saya muliakan. Kajian kita pada halaman 237 kitab At-Taqrirat As-Sadidah fil Masail Mufridah ini. Tema yang kita bahas adalah As-Sunan Allati fi Asna'is Shalah. Artinya sunat-sunat yang dilakukan pada tengah-tengah sholat. Artinya ada hal-hal yang sunat, di mana hal-hal sunat ini dilakukannya sedang kita sholat. Yang sebelumnya kan ada yang sebelum sholat, nah ini ada yang ya di tengah-tengah sholat. Kasiratun jumlahnya banyak. Waqad taqaddama, dan sungguh telah terdahulu, annaha tanqasimu ila qismain, bahwasanya sunah-sunah dalam ya di tengah-tengah sholat ini terbagi ila qismain kepada dua bagian. Bahasa kerennya ada dua klasifikasi ya, qismain, dua bagian, hayatun wa ab'adun. Ada yang masuk ke dalam sunah-sunah hayat, dan yang kedua ada yang masuk ke dalam sunah-sunah ab'ad ya, hayat dan sunah-sunah ab'ad. Bedanya antara sunah-sunah hayat dengan sunah-sunah ab'ad. Kalau sunah-sunah hayat itu adalah amaliyah yang disunatkan ketika kita sholat ya, dan ketika kita tidak membacanya, walaupun disengaja tidak membacanya, itu tidak disunatkan untuk sujud sahwi karena sunatnya sunat hayat. Tapi kalau sunah ab'ad ya, pakai dot ya, bukan dal, ab'ad, tapi ab'ad ini adalah sunah-sunah yang ketika kita tidak melakukannya disunahkan untuk sujud sahwi. Bapak dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa saja yang ketika kita dalam ibadah sholat itu disunahkan kaitan dengan sunnah hayat. Yang pertama adalah Rabbul Yadain. Rabbul Yadain artinya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan
ini hukumnya sunat hayat. Wa yusannu fi arba'ati mawadi'ah, dan disunahkan fi arba'ati mawadi'ah pada 4 tempat. Mungkin di antara bapak ada yang bertanya-tanya, enggak, kenapa dibacanya enggak fi arba'ati mawadi'in? Kan mawadi'in ini kedudukan sebagai mudhofun ilaih daripada arba'ati. Padahal mudhof ilaih ini dalam alfiyah dikatakan mesti harus jar. Dikatakan dalam alfiyah wasaniya jurur wa min au fi iza lam yasuhi lada tawal lama sudah. Jadi wasaniya jurur yang kedua maksudnya mudhof ilaih mesti harus jar. Tapi kenapa dibaca mawadi'ah enggak arba'ati mawadi'in? Jawabannya karena mawadi' ini adalah isim ghair munsharif. Wazan mafa'il, isim ghair munsharif ini tanda jarnya bukan dengan kasrah tapi dengan fathah. Ini juga berdasarkan Ibnu Malik dalam alfiyahnya wajib fi malayam sharif malam yubaq au yaqu pada arwadi. Jadi oleh karena itu bacanya fi arba'ati mawadi'ah pada 4 tempat. Jadi artinya ketika kita sholat di 4 tempat ini disunahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Di mana saja yang 4 tempat itu? Yang pertama inda takbiratul ihram, ketika kita mengucapkan takbiratul Allahu Akbar. Ini 2 tangan kita diangkat, itu masuk ke dalam sunnah harian. Sebenarnya walaupun misalnya tangannya enggak diangkat juga tetap sholatnya sah, karena yang rukunnya itu takbirnya itu, ucapan Allahu Akbar itu yang menjadi rukun ya, takbiratul ihram namanya. Tentang rukuknya, tentang rukul yadain ya, mengangkat kedua tangannya ya, mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunat, tidak wajib, yakni tidak katakanlah menghalangi kesahannya. Cuman tentunya orang-orang takbiratul ihram ya, tangannya diam aja yang aneh. Ya. Allahu Akbar. Nggak diangkat, ini kayaknya aneh gitu ya. Dan ini sudah kayak satu kesatuan, sudah kita angkat kedua tangan kita. Yang kedua, wa inda ruku'i, ketika kita ruku, dari berdiri kan kita ruku. Dan ketika setelah rukunya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya bahasanya pendek aja busnya. Karena saya pernah mendengar di akhir salat wadhuha ada yang membacanya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah itu keliru ya, nggak ada iyanya, nggak ada istilahnya, bukan mad alif disukun tapi langsung fahaddits. Sama dengan di akhir surah Al-Nasr zaman wala rabbika farghab. Ya itu jelas salah, karena surahnya enggak ada alifnya, enggak ada madnya, langsung farghab. Nah misalnya kita telah selesai bacaan tadi wa anna bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah ketika mau rujuk ya Allahu Akbar. Jadi tangannya ini enggak diam aja tapi diangkat, dan dua-duanya tangannya ya, jangan sebelah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga ini penting karena ini sehari-hari ya kita lakukan baik di salat fardu maupun di salat sunat. Yang ketiganya wa indal i'tidal, wa indal i'tidal, dan ketika i'tidal itu ketika dari ruku bangkit ya mau berdiri, bangkit berdiri, itu namanya i'tidal. Tadi sudah ruku ya,
Allahu Akbar. Jadi kedua tangannya dari ruku beritidal, ruku sunat diangkat. Ya, dari ruku sami Allahu liman hamidah, ini sunat dua tangan kita diangkat. Kemudian yang keempat adalah wa indal qiyam minat tasyahudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Setelah tasyahud awal, ya tasyahud ada dua, tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, tasyahud awal ini kita bangkit. Nah, itu ketika bangkit dari ketika berdiri. Nah, dari tasyahud awal kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Jadi 4 tempat disunahkan mengangkat kedua tangan. Yang pertama sekali lagi ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika meruku, kemudian yang ketiga ketika i'tidal ambil baca sami Allahu liman hamidah, kemudian yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Itu disunahkan raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa yatutu waqtuha bintihai takbir. Wa yatutu waqtuha, dan habis waktunya, ya waktunya sunnah mengangkatnya dua tangan tadi bintihai takbir, dengan selesainya takbiratul ihram atau selesainya takbir. Jadi ketika Allahu Akbar kan diangkat kedua tangan kita. Ketika selesai sampai bar Allahu Akbar, jadi tangannya nggak diangkat lagi, ya selesai ngangkat. Jadi selesainya ngangkat tangan ini bintihai takbir. Asal tulisannya bintihai ketika hamzah wasal dikatakan dalam Nazul Maksud itu ketika tidak berwujudi maka tidak diulang kali. Jadi dibacanya bintihai takbir dengan selesainya takbir. Jadi kalau tambah takbir kita angkat dua tangan Allahu Akbar, akhirnya sudah tidak angkat lagi setelah selesai daripada takbir. Wa qad jama'a ba'dhum as-sunan allati fiha. Wa qad jama'a, dan sungguh telah menghimpun ba'dhum sebagian ulama as-sunana kepada sunnah-sunnah allati fiha, yang ada di dalam sholat. Ya, hak ini kembali kepada sholat mu'anasnya, bukan fihi. Kalau fihi enggak, karena ini sholat mu'anas, ini fiha yang ada di dalam sholat. Tutul dalam ucapan siapa? Kembali kepada ba'duhu, ucapan sebagian ulama. Ada ya ucapan sebagian ulama telah menghimpun sunnah-sunnah sholat di dalam sunnah-sunnah di dalam sholat itu dalam bait 3 bait syair. Jadi menggunakan bahar wajar, ya, menurut ahli arus. Dikatakan di sini irfa yadaika wa biha fastaqbila waqshif wa farriq wasaqan muhadiya bil kafi mankiban, ya, mankiban wal ibhami udhun. Kemudian wahdi ru'usa hadi'a laha wa kun mubtadi'an bi raf'i indal ibtida wa munhiyan li raf'i indal intiha. Artinya adalah irfa yadaik, angkatlah kedua tanganmu, wabiha, dan dengannya fastaqbila, maka hadapkanlah ke arah kiblat. Jadi ketika takbir ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi dihadapkan
dihadapkan telapak tangan kita ke arah kiblat. Jadi bukan Allahu Akbar. Ya, cuma berdoa. Bukannya begini Allah. Dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian wakshif dan buka. Ya. Jadi ketika takbir jangan ngepel Allah menonjoknya ya. Jadi harus terbuka ininya jari-jarinya terbuka. Kemudian wasata muhari. Dan farid itu artinya jangan dirapatkan, tapi wasatan yang sedang aja. Jadi nggak rapat tapi ada direnggangkan. Ya, dikubur kaki mankiban, mahadian bil kaki mankiban. Dan tertentang telapak tangan ini dengan bahu, ya, mankiban dengan bahunya tertentang. Wal ibham uzun, sementara jempol itu tertentang dengan telinga ketika takbirnya. Wahyu ru'us hadi a'laha. Kemudian ujung-ujung jari kita ini agak ditekuk ya ke atas sehingga lurus ini. Jadi menurut Imam Ar-Ramli Pandusanu mailu atrafil asabi al-qiblah. Jadi disunahkan menyondongkan ujung-ujung jari itu ke arah kiblat. Kemudian waktu mutabi'an biro'i indal isyidah wa mudian biro'i indal intihad. Jadi dimulailah mengangkat itu ketika mulai takbiratul ihram dan selesai mengangkat setelah selesai takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar ini diangkat, begitu selesai takbir baru diturunkan. Ya, karena sudah terdengar azan, insyaallah rincian dari masing-masing kita akan urus di